Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Ketemu lagi dengan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari benua yang ada di dunia, yaitu benua Afrika. Setelah kegiatan belajar dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak benua Afrika, menyebutkan letak astronomis benua Afrika, menyebutkan letak geografis benua Afrika, menyebutkan pembagian region benua Afrika, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Afrika, dan menjelaskan dinamika penduduk Afrika. Ya, pada saat kalian mendengar kata benua Afrika, kira-kira apa yang akan kalian pikirkan? Apakah orang-orang yang berkulit hitam? Apakah padang pasirnya? Apakah kehidupan liar yang ada di kawasan benua Afrika? Ya, semuanya itu ada di benua Afrika. Benua Afrika sering juga disebut dengan benua hitam, itu karena masyarakat di sana kebanyakan berkulitkan hitam. Julukan ini dilabelkan oleh penjajah-penjajah yang ada di benua Afrika, terutama bangsa Perancis. Letak astronomis benua Afrika. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan dari 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Afrika ini dilewati garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Sebagian besar wilayahnya beriklim tropis kecuali daerah paling utara dan paling selatannya yang memiliki iklim subtropis. Bentuk fisik benua Afrika. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di sebelah selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika, dengan luas wilayahnya mencapai 30.290.000 km persegi. Pembagian benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Untuk pembagian yang pertama adalah Afrika Utara, ada beberapa negara, silahkan kalian cek bersama-sama. Pembagian yang kedua adalah Afrika Timur. Pembagian selanjutnya adalah Afrika Tengah. Pembagian selanjutnya adalah Afrika Barat. Dan yang terakhir adalah Afrika Selatan. Puncak tertinggi yang ada di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan air laut. Dataran terendah yang ada di benua Afrika yaitu Danau Asal yang berada di negara Djibouti dengan kedalaman 158 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya, ada sungai yang berpanjang dan sungainya adalah sangat terkenal sekali, yaitu Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Selanjutnya, ada danau terbesar yang ada di benua Afrika, yaitu Danau Victoria dengan luas 68.870 km persegi. Ya, anak-anak, ini adalah tugas individu. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Untuk yang pertama, seperti tugas-tugas sebelumnya, kalian tuliskan negara-negara yang ada di pembagian benua Afrika. Sedangkan nomor 2, ya, silahkan kalian baca. Nomor 3 juga kalian baca dan kalian kerjakan pada buku tulis kalian.
Untuk tugas kali ini, Pak Oki kalian berikan waktu pada kalian waktu 1 minggu. Untuk minggu depan akan Pak Oki dan Bu Brilia cek untuk tugas masing-masing. Ya, jadi silakan dipersiapkan untuk pengerjaan tugasnya. Untuk materi selanjutnya adalah dinamika penduduk Afrika. Jumlah penduduk Afrika pada tahun 2015 yaitu mencapai 1.171.000.000 jiwa menurut data BPJS tahun 2015. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk, sedangkan angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 penduduk setiap 1000 penduduk. Penyebab angka kelahiran yang tinggi, yang pertama adalah sistem keluarga yang kuat. Yang kedua, penduduk Afrika yang berorientasi pertanian cenderung memiliki banyak anak agar dapat membantu mengelola lahannya. Yang ketiga, banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak. Yang keempat, rendahnya pendidikan perempuan. Yang kelima, kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi. Dan yang terakhir adalah akses terhadap fasilitas kesehatan masih rendah, khususnya pada alat kontrasepsi. Kualitas penduduk benua Afrika. Kualitas penduduk benua Afrika pada umumnya adalah relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index atau HDI, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas yang tinggi adalah Aljazair dan Tunisia. Sedangkan negara yang kualitasnya sedang itu adalah Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Dan negara dengan kualitas penduduk rendah adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Selanjutnya adalah ras yang ada pada negara yang ada di benua Afrika. Yang pertama adalah ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Yang selanjutnya adalah ras Caucasoid yang berasal dari keturunan Arab yang mendiami Afrika sebelah utara. Yang selanjutnya adalah ras Caucasoid yang kedua yang berasal dari keturunan bangsa Eropa dengan kulit putihnya. Keturunan Eropa ini banyak tinggal di sebelah bagian Afrika Selatan. Yang terakhir adalah suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman Afrika. Suku pribumi terdiri dari suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Budaya di Afrika Selatan, seperti halnya di benua Asia, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keragaman tersebut tidak hanya terlihat antar negara, tetapi dalam suatu negara. Bersamaan dengan masuknya imigran dari negara-negara Arab, budaya Afrika kemudian berkembang. Demikian halnya dengan masuknya budaya Eropa berasal dari imigran-imigran yang berasal dari negara-negara benua Eropa. Agama negara Afrika Selatan. Penduduk Afrika menganut beberapa agama. Di Afrika Barat dan Utara, dominannya adalah agama Islam, sedangkan Afrika Selatan berdominan agama Kristen. Di kawasan Afrika Tengah, terbanyaknya itu adalah kepercayaan animisme, sedangkan di Afrika Timur, antara penganut Islam dan kepercayaan animisme itu hampir sama banyaknya. Tidak hanya negara-negara tersebut, agama yang ada di Afrika Selatan juga ada Yahudi dan Katolik Roma dengan persentase yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan pada benua Afrika. Untuk bahasa yang pertama adalah Afro-Asiatika, meliputi Afrika bagian utara.
Yang kedua, Nilo-Saharan mencakupi wilayah tengah dan timur Afrika. Yang ketiga, Kongo-Saharan mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Dan yang terakhir adalah Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan dengan jumlah sekitar 30 bahasa. Baiklah anak-anak, kita sampai pada akhir kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya, silakan kalian simpulkan dan kalian catat materi pada pagi hari ini pada buku catatan kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.